ini bisa dilepas untuk menutupi sapunya. Supaya apa? Faktor keamanan. Kalau sapunya seret, tapi kalau sapunya tidak seret, bahaya. Yang perlu ditekankan, ihram itu kainnya 2 helai dan tidak berjahit. Dan pakaian celana dalam dan itu harus dilepas. Harus dilepas. Kalau tidak pakai ihram, kita berangkat dari B sampai ke B Ali. Nah, di situ niat. Sholat sunnah dulu, sholat sunnah, ihram. Terus bareng-bareng niat. Ini niat ada penunjuknya lagi. Ini kenapa untuk bacaan-bacaan tidak terlalu saya inikan supaya kita tidak terpaku dengan doa-doa, karena meskipun buku manasik yang dikeluarkan Menteri Agamanya, yang dikeluarkan Menteri Agama belum tentu apa gitu semuanya. Ya. Yang penting yang saya tekankan adalah adab ketika kita ada di Madinah seperti apa. Bunyi cekakak di hotel. Sementara kita di sampingnya Rasulullah. Itu perlu saya ingatkan. Perlu saya sampaikan karena kita kumpul dengan Rasulullah agar tingkah laku sopan santun supaya dijaga. Kemudian di situ ada untuk slide. Di situ ada tata cara pemandian ihramnya. Ya. Itu sudah pakai, ini ditutupkan aja gini untuk selama perjalanan. Ya, selama perjalanan seperti ini. Jadi di dalam bis pun karena kita sudah niat ihram, berarti ibarat sholat itu takbiratul ihram, sesuatu yang sebelumnya nggak boleh, sebelumnya boleh, jadi nggak boleh makan, ngomong ya. Ngomong kalau sudah takbiratul ihram kan nggak boleh ngomong. Jadi setelah takbiratul ihram sama seperti ihram umroh juga. Jadi ketika sudah ihram, niat ihram berarti yang sebelumnya boleh, jadi nggak boleh ngomong, rambut ya, garuk-garuk sampai luka, nyambut tanaman. Nanti bisa dibaca di buku manasik yang sudah dibagikan untuk lebih rincinya, bisa dibaca di rumah. Kemudian kita menuju ke Masjidil Haram. Jadi kalau tadi ihtisabul ihram, setelah ihram tawaf. Berarti tawafnya di Ka'bah ya, di Masjidil Haram. Tawafnya masuk. Tawaf itu apa? Mengelilingi Ka'bah. Bukan mengelilingi Masjidil Haram, mengelilingi Ka'bah. Cuma biasanya sebelum perjalanan dari Madinah kita langsung menuju hotel dulu untuk naruh barang dan lain sebagainya. Nanti dari hotel nanti kita ke Masjidil Haram. Nah, ini yang perlu diperhatikan lagi, terutama bagi perempuan, karena perjalanan agak lama sampai di sana sumuk. Jangan sekali-kali buka ini. Biasanya buka kaos kaki, gampangannya harus sendiri di kamar terus buka kaos kaki. Kita kan itu perlu saya tekankan, kita masih dalam keadaan ihram, masih ada kan? Masih keadaan ihram. Jadi turunkan barangnya, nanti bareng-bareng menuju Masjidil Haram untuk tawaf. Ini Masjid Taim. Ini nanti seluruh program ziarah di sana. Ini karena waktunya juga sempit, jadi langsung saya ke itunya aja. Jadi larangan-larangan buat ihramnya nanti lebih intinya ada di buku manasiknya. Ini di bis. Nah, di bis pun itu antara yang laki-laki dengan perempuan supaya terpisah. Yang laki kumpul sama laki-lakinya, yang perempuan sama perempuannya. Jadi sama di bis.
perjalanan dijaga karena kita sedang ihram. Itu yang sering saya karena kan guyon, omong-omongan guyon keceplosan. Ini kita sedang ihram supaya ibadah ini ada bisa tetap ingat niatnya, niat awalnya. Jadi setelah sampai di Makkah, nanti check in di hotel, sudah bertugas ke sana, naruh barangnya, membagikan kunci kamarnya dan lain sebagainya. Kemudian persiapan untuk tawaf. Nah, dikumpul, persiapan untuk tawaf. Nah, kemudian bareng-bareng menuju Masjidil Haram. Nah, ada tata cara nanti, itu nanti langsung dibimbing secara bersamaan. Mau masuk kita doa bersama sebelum masuk Masjidil Haram. Jadi tidak perlu repot-repot untuk menghafalkan dan lain sebagainya, karena biar tidak terbebani. Ya, karena ini ibadah, yaitu kita ingin ibadah yang senang. Kita ingin senang beribadah. Kita ingin senang beribadah. Start tawaf itu dimulai dari sini, dari Hajar Aswad. Dari Hajar Aswad, ya, dari Hajar Aswad. Kalau dulu di sini ini dikasih garis coklat. Kalau dulu ada garis, tapi untuk saat ini sudah dihapus, sudah tidak ada. Karena apa? Kebanyakan orang yang mau ambil start lihat ke bawah, lepaskan garis dari belakang kan terus jalan, itu bro, ya kan? Jatuh. Nah, kalau sekarang itu ya acaranya luruskan dengan pojok yang Hajar Aswad. Dari pojok Hajar Aswad ini, ya, dengan ada lampu hijau. Jadi kalau saya bilang dari sana itu ada pojoknya Hajar Aswad, di sana ada lampu hijau. Kalau sudah ini lurus, sudah mulai niat. Kalau bisa ambil agak sebelumnya, karena takut niatnya itu barengan. Meskipun untuk niat tawaf itu tidak harus niat dulu. Kalau untuk umroh, kecuali untuk untuk tawaf sunnah itu kita harus niat tawaf. Tapi kalau untuk umroh itu enggak. Karena apa? Karena kita niatnya umroh dari depan. Jadi tawaf, sa'i meskipun tidak niat itu sudah tadi satu niatan dengan yang di awal. Sama dengan kita sholat, kalau sudah takbiratul ihram, rukuk tidak perlu niat rukuk lagi, sujud tidak perlu niat sujud lagi, ya sama dengan itu. Jadi tawafnya pun tawaf untuk umroh, karena kecuali kalau kita tawafnya tawaf sunnah, memang niat untuk tawaf, itu tawafnya harus niat. Ya. Ini dari sini sunnahnya langkahkan kaki yang kanan dulu. Jadi untuk syarat-syaratnya sholat, syarat-syaratnya tawaf sendiri itu posisinya sama dengan sholat. Dalam artian apa? Harus punya wudu. Ya, harus punya wudu. Lu kalau nyenggol, nah, masa wudu lagi? Ya, nyenggol, wudu lagi. Itu kita punya, pakai mazhabnya Imam Abu Hanifah ya. Kalau Imam Syafi'i bersentuh, karena kalimat dalam Al-Quran untuk menyentuh, ya, menyentuh itu kalau Imam Syafi'i memang bersentuh, sentuhan kulit itu sudah batal. Tapi untuk Imam Malik yang dimaksud bersentuh itu bersentuh dalam artian hubungan suami istri. Tapi kalau untuk Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, Imam Ali bin Hambal itu yaitu menyentuhnya dengan nafsu, karena syahwat. Jadi cara wudhunya pun, jadi wudhu kalau karena ikut Imam Hanifah, jadi kita wudhunya begitu wudhu sampai harus basah seperempat kepala. Kalau Imam Syafi'i cukup 3 helai, ini dibasahi gini. Jadi wudhu biasa, ya, sampai dibasahi gini. Ya. Jadi dari start dari Hajar Aswad mengelilingi Ka'bah. Terhitungnya 1 dari sini sampai ketemu Hajar Aswad lagi. Ya. Hitungan 1 itu kalau kita sudah berkeliling ketemu Hajar Aswad lagi. Sunnahnya taslim dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sunnahnya tawaf itu sebenarnya mencium Hajar Aswad dulu. Tapi kalau kita mencium Hajar Aswad
itu dengan menyakiti orang lain, sementara menyakiti orang lain itu haram, sedangkan mencium ini sunnah, jadi perlu dipertimbangkan. Oleh karena itu sama Rasulullah, taslim itu pun sama dengan mencium hajar aswad, sama dengan mencium. Cukup Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar, gitu. Ya, itu sama dengan mencium hajar aswad. Cium jauh. Cium jauh. Jadi cukup Bismillahirrahmanirrahim. Terus pastikan Ka'bah itu ada di sebelah kiri. Jadi seandainya kita tawaf terus terpental sehingga atau menghadap atau membelakangi Ka'bah, itu cukup mundur di langkah yang mana tadi? Tidak perlu mengulang dari awal. Jadi kalau kita sampai di sini terus sebentar, ini mundur lagi. Nah, ini tetap dihitung satu putaran gitu. Ka'bah ada di sebelah kiri. Kalau ibarat sholat kita menghadap kiblat. Kalau tawaf ini gitu, di sebelah kiri. Ya, pundak menghadap ke Ka'bah. Itu. Terus jangan pernah menyentuh ketika tawaf, menyentuh Ka'bah. Ya, menyentuh Ka'bah nggak boleh. Karena apa? Yang namanya tawaf itu kan mengelilingi. Termasuk ada sedarwal, itu ada pondasi pendek. Jadi tidak menyentuh, tapi tangan kita ini misalnya saya bisa ibaratkan Ka'bah, ini ada sekian ini sedarwal pondasi. Tidak menyentuh ke Ka'bahnya, tapi tangannya masuk gini. Ini sama dengan menyentuh, berarti tidak mengelilingi, masuk di dalamnya Ka'bah kan. Termasuk juga ini Hijir Ismail. Di Hijir Ismail. Karena apa? Hijir Ismail ini pun adalah merupakan bagian dari Ka'bah. Ketika tawaf jangan nyentuh. Kadang-kadang ada Hijir Ismail tangannya sambil gini. Ya. Jadi ketika tawaf jangan menyentuh Ka'bah dulu, karena tawaf itu mengelilingi. Ya, itu yang perlu saya sampaikan, itu poin-poinnya aja dulu. Ini 7 putaran. Sunnahnya untuk putaran 1, 2, dan 3, kalau untuk yang laki-laki ini dalam keadaan terbuka. Oke. Itu yang laki-laki. Sunnahnya putaran 1, putaran 2, putaran 3. Begitu mau putaran keempat, nah, tutupkan. Laki-laki. Apa yang dibaca? Ya apa aja. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, bisa tasbih, mau baca tahmid, mau baca tahlil, mau baca sholawat, mau baca apa, silahkan. Karena sahnya tawaf itu dari langkah mengelilingi Ka'bahnya. Makanya tidak terlalu saya tekankan untuk putaran pertama baca ini, putaran kedua baca ini sambil megang buku. Itu tak ditakutkan begitu baca gini tahu-tahu keluar masjid. Ya. Jangan saking seriusnya baca sampai keluar masjid. Ini pernah ada kisah seperti itu. Masuk Masjidil Haram dari pintu dari Malik Fahad, tahu-tahu keluar sana, yang sini hotel. Loh, ini kok jadi gunung, padahal tadi saya keluar masuknya ada hotel di belakangnya. Jadi berputar. Jadi seandainya melangkah meskipun tidak baca apa-apa itu sah. Cuman ya kok yang nemenan ya. Sampai ketemu sampai di Rukun Yamani. Di Rukun Yamani, yang namanya rukun itu apa? Pojok. Jadi ada rukun Hajar Aswad, ya. Ada rukun Iraqi, ada rukun Syami, ada rukun Yamani. Pojok-pojokan. Rukun Yamani
itu adalah rukun itu pojok, berarti pojokan yang sebelumnya Hajar Aswad kan persegi 4, ada pojokan yang sebelum Hajar Aswad itu namanya rukun Yamani. Nah ini rukun Hajar Aswad. Nah, di rukun Yamani ini, rukun atau pojokan yang sebelumnya Hajar Aswad. Ini kan rukun Hajar Aswad, yang sebelumnya ini namanya rukun Yamani. Nah, di rukun Yamani ini, jadi putarkan dari sini. Bismillahirrahmanirrahim, 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 kecup ke arah Hajar Aswad, kemudian baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Terus sampai ke rukun Yamani. Begitu sampai rukun Yamani doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan jangan lupa libatkan dalam doa kita itu keturunan-keturunan kita. Itu wasiat guru saya. Kalau kamu doa, jangan doakan diri kamu sendiri, doakan juga anak cucu kita. Selalu libatkan anak cucu dalam doa kita. Doakan juga guru-guru kita, doakan juga orang tua kita. Itu selalu libatkan. Selalu bawa dalam doa kita. Sambil berjalan. Iya, sambil berjalan. Nah, sampai sini sampai rukun Yamani, pokok pojokan yang sebelum Hajar Aswad. Itu berdoa. Iya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jalan terus sampai ke Hajar Aswad. Berarti dapat 1. Jalan lagi sampai berapa? 7 kali. Seandainya dalam perjalanan ini 1, 2, 3 kentut, ya, batal wudunya, berarti keluar dulu, ambil wudu. Ini di sekitar sini ada tempat bisa wudu di sekitar sini bisa. Wudu, tinggal melanjutkan bilangan yang tadi. Jadi kalau tadi dapat 2, lanjutkan lagi, hitung 3. Untuk yang sepuh seandainya fisik tidak apa-apa, istirahat dulu tidak apa-apa. 1 sekarang, nanti capek dulu lagi, lanjutkan lagi. Sa'i pun seperti itu nanti sama. Tidak harus 7 langsung, cuman memang afdolnya langsung ya. Afdolnya langsung. Terhitungnya 7 sampai 7 sekarang. Ya. Kalau keluar darah dibersihkan dulu, suci aja. Sama soalnya disucikan darahnya. Itu pendapat. Iya, pokoknya suci. Kan harus suci dan harus suci. Jadi untuk tawaf itu posisinya sama dengan sholat. Kita harus suci hadas, suci najis ya. Jadi untuk tawaf sama dengan karena ini kan baru tawaf untuk umrohnya, dari tawaf untuk umrohnya. Jadi kalau seandainya nanti umrohnya selesai, kita mau masuk Masjidil Haram, tahiyatul masjidnya, kalau kita kan sholat sunat tahiyatul masjid untuk masjid-masjid yang lain, tapi di sana itu sholat tahiyatul masjidnya dengan tawaf 7 putaran. Nah itu nanti kita harus niat untuk tawafnya. Jadi yang nantinya tawaf sampai 7 kali selesai. Karena syarat, jadi jumlah pun itu harus yakin 7 putaran. Kalau seandainya ragu-ragu dapat 3 atau dapat 4, ambil bilangan yang terkecil. Jadi kalau ragunya antara 4 apa 5, ambil 4, hitung bingkai. Dalam artian jumlah 7 itu harus yakin kalau kita dapat 7. Karena memang syaratnya tawaf itu 7 putaran. Itu 7 putaran. Seandainya terjadi ragu-ragu apa dapat 3, apa dapat 2, ambil bilangan yang lebih kecil. Karena apa? Kok ambil yang lebih kecil? Karena nggak ada yang besar kalau nggak ada yang kecil. Jadi sebelumnya 4 mesti ada 3 dulu ya kan? Karena itu. Tanya. Dalam perhitungan, ya ada. Kalau 1, 2, 3, termasuk saya mau tak ingat ya. Apakah boleh samu karet itu?
Boleh ya? Boleh. Ada Biasanya ada yang pakai tasbih tawaf itu. Ya. Ada tasbih tawaf kecil, itu isinya 7 biji, biasanya ditaruh di cincin. Taruh di cincin 1, 2, 3 itu 7 ada. Ada yang pakai gelang tasbih 7 biji dikasih karet kecil ditaruh cincin, jadikan cincin. Itu ada. Kalau ditaruh di sini boleh nggak? Enggak apa-apa. Boleh. Maksudnya beliau bawa tujuh karet ke kanan, setelah satu karet pindah ke satu Iya. Enggak apa-apa. Yang penting harus yakin jumlahnya itu 7, karena tawaf itu 7 putaran. Jadi kalau seandainya terjadi ragu ya harus segera dipastikan kalau itu 7 atau harus dipastikan jumlahnya itu 7. Itu tawaf 7 putaran. Jadi tadi ihram, tawaf, kemudian sa'i. Dan setelah selesai 7 tawaf, tentunya sunnahnya minum air zam-zam sebanyak-banyaknya. Kemudian sholat sunnah di sekitar Masjid Ibrahim, doa dulu, perbanyak doanya. Tentunya seperti yang saya sampaikan, tiap doa selalu libatkan anak cucu, guru, orang tua semua itu bawa dalam doa kita. Setelah sunnah-sunnahnya nanti itu semua nanti akan dibimbing secara rinci karena kita ini waktunya kan juga mepet. Jadi setelah tawaf selesai sunnahnya minum air zam-zam, kemudian sholat 2 rakaat, kemudian doa. Biasanya karena kita berkelompok mungkin nanti dari pemimpin juga itu akan ngambil titik di mana nanti kita berkumpul. Ya kan? Berkumpul, setelah kumpul semua baru kita bareng-bareng ke sa'i. Jadi setelah dari situ nanti kita ke sa'i. Ya, salat sunnahnya sekitar di dekat, kalau sunnahnya itu di dekat Maqam Ibrahim. Tapi kalau kondisi rame, sholatnya sunnah, ganggu jalannya orang, jadi ambil yang lurus dengan Maqam Ibrahim. Kalau nggak ada di lurusnya Maqam Ibrahim, seluruh tempat di Masjidil Haram itu semua tempat mustajabah. Yang penting dengan ibadah jangan sampai menyakiti orang lain. Jadi setelah selesai ya doa di multazam ya. Nah setelah tawaf, ini nanti di arah lampu hijau itu setat dekat sebelah ada tulisan sofa, nanti akan dibimbing itu arah ke sa'i, untuk sa'i. Jadi setelah ihram, tawaf, sa'i. Ini sofa. Jadi kalau ini Hajar Aswad, jalannya ke sini. Ini ada lampu hijau. Nah, ini sofa Marwah. Kurang lebih jaraknya yang 400 sampai 450 meter. Sofa Marwah. Sunnahnya sebelum mulai sa'i itu doa dulu menghadap ke Ka'bah. Menghadap ke Ka'bah. Ke arah Ka'bah. Jadi Ka'bah posisinya di sebelah sini. Di sini sa'i. Jadi menghadap ke Ka'bah, kemudian kita doa di sini. Tidak harus niat sa'i, karena apa? Ya sudah pakai dengan niat umroh kita tadi. Nah, dari sini jalan. Inna sofa wal marwata min sya'airillah, wa man hajjal baita aw tamam seterusnya. Sampai ini ada yang namanya Batul Wadi atau perut gunung. Nah, ini ada sekarang ditandai pakai lampu hijau. Ada di atasnya lampu hijau, sini lampu hijau. Untuk yang laki-laki disunahkan lari-lari kecil sampai di sini. Jadi dari sofa jalan, inna sofa wal marwata min sya'airillah. Terus seterusnya sampai sini doa Allahumma zid Allahumma Rabbi ufir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam wa anta mahzul akram. Lari-lari kecil.
Sampai sini 1. Sampai dari sofa ke marwah ini dihitung 1. Bukan berarti satunya ini PP. Dari sini, dari sofa ke marwah sampai ke sofa lagi ini 1, bukan. Dihitung 1 itu dari sofa ke marwah ini 1. Sampai sini sunnah doa. Sunnah doa lagi. Jadi ibadah jangan terburu-buru. Jadi nikmati ibadah itu. Sampai sini doa lagi, jalan lagi 2 sampai ke sofa lagi. 2 ke marwah lagi 3, 4 sampai ke sofa 5, 6, 7. Berarti kita berakhir di marwah. Kalau sudah berakhir di bawah berarti sudah pas. Kalau dihitung PP nanti saya pernah jadi saya sudah dapat 7. Ini belum selesai. Ada yang belum selesai. Kita kurang sedikit. Saya tanyakan sambil menggos ini. Sampai berapa? Saya sudah baru 4 itu dihitung gini. Ini PP ini 4. Ya kalau 7 ya 14 kali ya. Kali 456 kilo lagi. Jadi sampai berakhir di marwah. Doa. Kemudian sunnah juga ya doa termasuk itu doa supaya semua rukun itu ada. Doa dulu baru tahallul atau kalau sudah berhenti cukup, kalau yang perempuan minimal 3 helai. Terus ini yang sering terjadi lagi ketika cukur rambut. Ini perempuan berseru kadang-kadang. Ini kan masih ihram. Terus kudungnya dibuka. Ya, sepele tapi sering. Ayo potongkan rambut saya tapi kudungnya dibuka. Ini kan sudah buka aurat ini sebenarnya. Ya. Jadi tangannya saja yang masuk. Oke. Kadang ini dibuka. Ini yang sering saya jumpai. Kadang kan masih ihram, belum diukur. Berarti masih posisi ihram. Ini kadang belum dibuka disuruh bersihkan. Ya. Ini perlu dijaga ya. Ya, nanti di sana banyak yang mau bantu syukur ya. Yang sudah bersihkan dan bisa bersih orang lain kalau dia sudah selesai syukur. Ya, tahallul. Syukur ini sendiri, syukur atau tahallul itu posisinya sama dengan salam dalam sholat. Jadi kalau sudah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berarti yang ihram tadi berarti sudah halal lagi, bisa makan lagi, bisa ngomong-ngomongan ya kan seperti itu. Jadi tahallul ini posisi kalau dalam sholat itu sama dengan salam. Jadi yang sebelumnya larangan ihram itu tidak dibolehkan jadi boleh lagi. Jadi saya ibaratkan dengan sholat ya supaya biar menjadi itu. Jadi ihram apa umroh itu ihram, tawaf, sa'i, cukur. Kalau sudah cukur berarti sama dengan sholat, sudah salam. Berarti sudah bisa pakaian gini lagi, sudah pakaian biasa lagi, sudah bisa. Putingnya di mana? Putingnya terpinjam di mana? Di situ banyak, mungkin dari aku juga dari PBB juga ada nantinya kan. Bawa sendiri nggak apa-apa? Bawa sendiri nggak apa-apa. Cuma kalau bawa dari sini biasanya terkena di bandaranya. Kecuali kalau dimasukkan di bagasi besar. Nah, kalau di bagasi besar boleh. Yang penting kuncinya manasik umroh ini supaya dengan semua ini nanti tentang ilmu tata caranya umroh aja dulu. Ya. Paling itu bekalnya nih. Panjang. Boleh makan, boleh minum, boleh yang nggak boleh ya itu. Bu, ibu, makan. ada power bank. Boleh dalam perjalanan.